Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian surat Yunus yang kemarin kita sedang membicarakan ayat 71 dari surat Yunus, yang penjelasannya akan kita lihat ya di belakang nanti, apa kata para ulama ahli tafsir, para mufassir tentang makna ayat ini. Kita baca lebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن amrukum alaikum ghummah thumma qadu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Allah berfirman, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada ayat 71 yang oleh para ulama ahli tafsir atau para mufassir dijelaskan sebagai berikut. Kalimat pertama pada ayat 71, watlu alaihim, watlu dan bacakanlah. Ini perintah kepada satu orang. Ya. Dalam bahasa Arab itu perintah kepada satu orang, perintah kepada dua orang, perintah kepada banyak orang, bentuk katanya berubah, bentuk kalimatnya berubah. Kalau dalam bahasa Indonesia sama saja. Bacakanlah, mau kepada satu orang, dua orang, tiga orang yang disuruh, tidak sama. Bacakanlah gitu aja. Tapi kalau bahasa Arab beda ya. Watlu dan bacakanlah alaihim kepada mereka, maksudnya yaitu Iqra ya Muhammadu ala ahli Makkah. Bacakanlah wahai Muhammad kepada penduduk Mekah. Itu kata tafsir Al-Baghawi. Kata tafsir Ibnu Katsir, watlu alaihim dan bacakanlah kepada mereka, maksudnya yaitu akhbirhum, beritakanlah kepada mereka. Jadi bacakanlah kepada mereka oleh Ibnu Katsir diartikan bukan Iqra tapi akhbir. Beritakanlah hum kepada mereka wahai Muhammad, wahai Rasul, waqsus alaihim, waqsus dan ceritakanlah alaihim kepada mereka penduduk Mekah, kepada mereka ala kepada alaihim maksudnya ala kufari Makkah, orang-orang kafir Makkah pada waktu itu. Alladzina yang mereka orang-orang kafir Mekah pada waktu itu yukadzibunaka, mereka selalu mendustakan kepadamu, selalu menganggap kamu bohong. Mereka tidak percaya kepada apa yang kamu sampaikan, kamu ajarkan. Wa yukhalifunaka, dan mereka orang-orang kafir Mekah yang selalu menyelisihimu. Nah, ini kelakuan orang kafir Mekah ini. Ya,
mendustakan kepada ajaran Nabi, enggak percaya, diomongin Nabi enggak percaya, itu mendustakan. Yang kedua, menyelisihi. Jadi Nabi ngajarin begini, mereka berbuat begini, begitu. Yang begini dan begitu itu bertentangan. Nah, kita jangan jadi manusia seperti orang kafir Mekah. Dia jadi oleh Nabi baik-baik, enak-enak, kita tidak jalani, malah kita jalani semau kita. Jangan begitu. Kita ini disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dia jadi begitu tuh, sering dibacakan di dalam surat An-Nisa itu ayat. Ya, surat An-Nisa yang keempat ayat 69 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian semua kepada Allah, wa atiur rasula, dan taatlah kalian semua kepada rasul itu. Ar-rasulah satu isim mufrad, kata tunggal. Yang artinya satu orang rasul itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah perintahkan kepada kita semua begitu, taatlah kepada Allah, taatlah kepada rasul. Jadi apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah dan rasulnya ajarkan, kita jalani semampu kita. Tuh, apa yang Allah dan rasulnya larang, kita tinggalkan tanpa kecuali. Tuh ya. Jadi jangan seperti orang kafir Mekah ini, mereka mendustakan kepadamu. Jadi watlu alaihim, bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad, naba Nuh, beritakanlah atau bacakanlah atau ceritakanlah kepada mereka naba Nuhin, berita Nabi Nuh. Berita Nabi Nuh, naba Nuhin maksudnya khobaro Nuhin, kabar tentang Nabi Nuh. Ai maksudnya khobaruhu, kabarnya, beritanya, ma'a kaumihi, bersama kaumnya, berita tentang Nabi Nuh bersama kaumnya, cerita tentang Nabi Nuh bersama kaumnya, alladzina kadzabuhu, yang mereka telah mendustakan kepadanya. Mereka kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan kepada Nabi Nuh. Apa berita yang penting dari cerita tentang Nabi Nuh ini? Kaifa, bagaimana, ahlakahumullah, ahlakahum, telah membinasakan mereka, Allahu Allah, bagaimana Allah telah membinasakan mereka, wa dammarahum, dan bagaimana Allah telah, ya sama ini, menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Nih kata dammaro di kamus diartikan membinasakan, mematikan, apalagi ini, menghancurkan, merobohkan, meruntuhkan, nah, sama. Bagaimana Allah telah membinasakan, menghancurkan mereka, bil gharaq, dengan tenggelam, ajmaina, semuanya. Jadi semua orang yang mendustakan Nabi Nuh ditenggelamkan tanpa kecuali, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh. Ditenggelamkan semuanya, an akhirihim, sampai yang paling akhir dari mereka. Semuanya pokoknya enggak ada sisa. Karena Nabi Nuh kan berdoa kepada Allah seperti itu. Ya Allah, binasakan nih umatku ini. Tuh, saudara bisa ngecek lagi nanti di dalam Al-Qur'an, ya, bagaimana doa Nabi Nuh kepada Allah ketika Nabi Nuh sudah mentok, sudah jengkelnya. Mungkin kalau kita ya, Nabi Nuh wallahu alam, apakah beliau juga jengkel gitu, wallahu alam. Mungkin kalau kita saking jengkelnya sudah diomongin, dinasihatin oleh Nabi Nuh, ya, sampai Nabi Nuh kan sudah bilang begini nih, di permulaan surat Nuh, surat 71 ya. Ini Nabi Nuh bilang sama Allah begini. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum
ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbarus tikbara. Tuh. Thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ini kata Nabi Nuh. Ketika Allah mendahului firman-Nya ini dengan berfirman kepada Muhammad SAW. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, bahwasanya Nabi Nuh kami utus untuk mengatakan, menyampaikan, yaitu andir qaumaka, kata Allah, berilah peringatan kepada kaummu wahai Nabi Nuh, min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Terus qala Allah berfirman, berkatalah Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini adalah bagi kalian pemberi peringatan yang nyata. Apa sih yang Nabi Nuh suruh pada kaumnya? Sederhana sekali kok. Mudah sekali, gampang sekali. Nabi Nuh cuma menyuruh supaya mereka, kaumnya ini, yaitu untuk apa? Ani'budullah, bahwasanya sembahlah oleh kalian semua Allah. Wattaquhu, dan takutlah kalian kepadanya. Bertakwalah kalian semua kepadanya. Wa ati'uni, dan taatilah aku, yakni Nabi Nuh, taatilah aku Nuh ini. Nanti kalau kamu semua mau menyembah kepada Allah saja dalam hidup ini, tidak menyembah selain Allah, tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah Tuhan apapun namanya selain Allah, kemudian tidak menyembah hawa nafsu, tidak menyembah manusia, tidak menyembah duit, tidak menyembah siapa saja. Terus bertakwa kepada Allah, berhati-hati dalam hidup ini, jangan sampai menerjang larangan Allah atau tidak melaksanakan perintah Allah. Kemudian taat kepada Nabi Nuh. Dah. Kalau itu yang kamu lakukan, kata Nabi Nuh, yaghfir lakum min dzunubikum, nanti Allah akan mengampuni untuk kalian dari dosa-dosa kalian. Dosa kalian sebanyak apapun, sepenuh langit dan bumi sekalipun akan Allah ampuni. Wa yuakhirkum ila ajalim musamma, dan Allah akan mengundurkan siksaan kepada kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Tidak akan disiksa kalian di dunia ini. Seandainya akan ada siksaan bagi manusia, nanti diundur. Nah, tapi kalau sudah, kata Nabi Nuh, inna ajalallah, sesungguhnya ajal Allah, ketetapan Allah, waktu ketetapan Allah, idza jaa, ketika telah datang, la yu'akhkharu, tidak akan bisa diundurkan, lau kuntum ta'lamun, seandainya kalian semua mengetahui. Nah, setelah Nabi Nuh berdakwah selama berapa lama dakwahnya, bisa kita lihat di surat Al-Qasas. Kita buka surat Al-Qasas lagi ini. Ini namanya ngaji Quran ya begini nih Pak. Ngaji Quran itu yang dibuka Al-Quran, tapi yang sedang diajarkan ini jangan buka Al-Quran yang lainnya dulu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Qasas. Tapi ayatnya saya lihat dulu ya. Ini dia di sini, tidak ada di sini. Di ayat berapa ya itu ya, di surat Al-Qasas ayat 24 ya. Kok 24? Surat Al-Qasas sih? Yang itu loh. 28 ya. Bukan juga itu Pak. Yang Nabi Nuh berdakwah 950 tahun itu loh. Ini tentang Nabi Musa. Nah, nanti tentang Nabi di belakangnya ini berarti. Tentang Nabi Nuh kok. Di ayat berapa itu? Insyaallah. Kok lupa toh. Ayo, ayat berapa itu Pak?
Surat Al-Qasas. Illa khamsina ama, itu loh. Di belakangnya begitu. Yo Fuadi. Oh Al-Ankabut ya, mulane kok ora ketemu. Ya, saya ingatin di awal-awal ayat ya. Surat Al-Ankabut. Ya, saya salah tadi, bukan surat Al-Qasas. Kita lihat kenapa sampai Nabi Nuh itu berdoa, yang doanya itu luar biasa dampaknya. Ini karena diceritakan oleh Allah dalam surat lain, surat Al-Ankabut ya, jazakumullah khairan Pak Agus. Ya, jadi di ayat yang mulai dari mana ini ya? Sebentar. Nah, ini mulai dari 14. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabais. Ini loh, ini ayatnya ini. Ya. Wa laqad dan sungguh-sungguh arsalna kami telah mengutus Nuhan Nabi Nuh ila kepada qaumihi kaumnya falabisa fihim falabisa maka tinggallah Nabi Nuh bertempat tinggallah Nabi Nuh fihim di antara mereka, di kalangan mereka, di tengah-tengah mereka, alfasanatin selama 1000 tahun, illa khamsina ama kecuali 50 tahun. Orang Arab kalau mau bilang 950 tahun itu 1000 tahun kecuali 50. Ya orang Arab bilangnya begitu, ya kita ngikuti aja. Ya. Sungguh-sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh dan dia tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. 950 tahun itu tinggal berdakwah. Umurnya Nabi Nuh menurut sejarah 1000 tahun. 1000 tahun loh Pak. Masya Allah. Memang umat zaman dulu tuh umurnya lama-lama. Kalau kata Nabi, a'maru ummati sitin ila sabiin. Ya. Oh kama qala Rasulullah SAW. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Nah, kalau di antara kita ada yang 60 lebih seperti saya atau 70 lebih seperti Pak Mustar atau Pak Wahid, belum mati-mati, belum. Maaf. Belum wafat-wafat. Itu karena amalnya belum cukup untuk masuk surga, Pak. Belum cukup. Kalau udah cukup dimatiin oleh Allah hari itu juga. Diwafatkan. Kita ini belum waktunya mati, makanya masih hidup terus. Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal, ya, mengurangi keburukan, kejelekan yang selama ini kita masih lakukan. Nabi Nuh hidup bersama kaumnya 950 tahun. Tapi mereka didakwai 950 tahun itu enggak mau mendengar. Akibatnya apa kata Allah? Fa'akhadhahum, lalu Allah menyiksa mereka. Fa'akhadhahum, lalu menyiksa kepada mereka at-tufan, topan, angin topan. Angin topan bersama dengan air banjir, ya. Wahum zalimun, dan mereka itu orang-orang yang zalim. Tapi bukan Nabi Nuh yang ditenggelamkan, kaumnya. Makanya Allah berfirman di sini, fa anjaynahu wa ashabas safinah. Fa anjaynahu, maka kami telah menyelamatkan dia, telah menyelamatkan Nabi Nuh, wa ashabas safinah, dan penghuni kapal itu, penghuni ya kapal Nabi Nuh itu, wa ja'alnaha, dan kami telah menjadikan kapal Nabi Nuh itu ayatan, sebagai tanda kekuasaan Allah, lil alamin, untuk seluruh alam. Kapal Nabi Nuh yang sesungguhnya ada di mana nggak tahu. Ada yang bilang ada di Maluku sana, ada yang bilang ada di Semarang. Yang di Semarang itu kapal-kapalan.
Jadi yang diselamatkan oleh Allah cuma Nabi Nuh dan penumpang kapal yang bersama Nabi Nuh saja. Tuh, ya yang dalam surat yang tadi kita lihat di surat Nuh, surat 71 ini tadi, ini kan berita tentang Nabi Nuh ini. Secara lengkap diterangkan di sini. Antara lain, nanti ada lagi surat yang lain, di surat ini juga ada nanti ya. Surat Yunus selain surat Nuh ini. Nabi Nuh bilang kepada Allah apa kata ayat ini? Qala berkatalah Nabi Nuh, Rabbi wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai pemeliharaku, ini sesungguhnya aku aku telah berdakwah, telah menyeru, telah mengajak kaumku lailan di malam hari, wa naharon dan di siang hari. Siang malam Nabi Nuh itu dakwah, Pak. Masya Allah. Falam yazidhum du'ai, maka tidaklah menambah kepada mereka seruanku, dakwahku, illa selain firoro, lari. Jadi setiap kali Nabi Nuh mendakwahi, hei saudara-saudara sekalian, bertakwalah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku, lari mereka. Coba saudara bayangkan dulu. Nabi Nuh itu ngandani, ngasih tahu, menasihati orang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, pada mendengar sebentar. Begitu Nabi Nuh bilang, sembahlah Allah, taatil takwalah kepada Allah, taati aku. Lari semua, Pak. Bubar. Coba. Siang malam diberlakukan seperti itu. Bukan hanya itu kata Nabi Nuh. Wa inni dan sesungguhnya aku ya Allah kullama setiap kali ta'autuhum aku mengajak mereka mendakwahi mereka litaghfira lahum supaya engkau memberi ampun kepada mereka. Ja'alu asabi'ahum mereka meletakkan. Ja'alu menjadikan maksudnya meletakkan. Asabi'ahum jari-jari tangan mereka fi azanihim di telinga-telinga mereka. Jadi setiap kali Nabi Nuh teriak-teriak dakwah, mereka gini, Pak. Coba toh. Masih mendingan sampean ini, aku ditinggal tidur enggak apa-apa sudah. Tapi masih enggak nutupin telinga gini. Nabi Nuh itu sampai digini ini. Tiap kali ngomong gini. Bukan hanya itu. Wastaghshaw thiyabahum dan mereka menutupkan kain-kain mereka. Jadi mukanya ditutup supaya enggak lihat Nabi Nuh. Gini barangkali atau enggak tahu. Enggak usah bayangkan aku dia kayak apa dulu Nabi Nuh itu, Masya Allah. Dan mereka menutupkan kain-kain atau pakaian-pakaian mereka ke wajah mereka supaya tidak melihat aku. Wa asorru dan mereka terus-menerus berbuat dosa, menyembah berhala-berhala mereka. Wastakbaru istikbaro dan mereka tetap bersikap takabur dengan sebenar-benar takabur. Lalu Nabi Nuh mengadu lagi. Tsumma inni kemudian sesungguhnya aku da'autuhum aku sudah juga mengajak mereka yang mendakwahi mereka jiharon dengan terang-terangan di muka umum ya terang-terangan di muka umum aku sudah ajak mereka ya Allah mendakwahi mereka dengan terang-terangan. Tsumma kemudian ini sesungguhnya aku a'lantu aku pun telah mendakwahi mereka ya telah mengumumkan mengiklankan. A'lan itu mengiklankan, sudah pasang iklan juga Nabi Nuh sudah mengiklankan lahum kepada mereka. Jadi iklan-iklan seruan-seruan ya tulisan-tulisan yang berisi iklan supaya manusia itu menyembah Allah dan sebagainya itu sudah dilakukan oleh Nabi Nuh. Wa asrartu lahum dan aku pun sudah berbicara rahasia kepada mereka. Itu door to door satu demi satu diomongi pelan-pelan. Hei kamu takwa kepada Allah, kamu nyembah Allah. Aku sudah berbicara rahasia kepada mereka. Israra dengan sebenar-benar rahasia.
Fakultu maka aku pun berkata, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Tuhanmu itu adalah maha pengampun. Nanti kalau kalian mau istighfar, yursilis samaa alaikum midrara, nanti Allah dia akan mengirim kepada kalian air hujan dari langit, alaikum untuk kalian, midrara dengan deras. Air itu akan mengalir deras, hujan deras yang menghasilkan panen. Bukan hanya panen-panenmu akan tanaman-tanaman perkebunan kamu akan menghasilkan buah yang banyak, bukan hanya itu. Wa yumdidukum bi amwal, dan dia akan membanyakkan kepada kalian dengan harta-harta benda. Ini dalilnya istighfar bisa bikin orang kaya. Nih dalilnya. Jadi kayanya seberapa ya terserah Allah. Sampai jangan membayangkan aku banyak istighfar biar kaya kayak James Riyadi. Enggak bisa. James Riyadi biar aja dia kaya raya. Tapi sampean kalau kepengen jadi James Riyadi, ini jadi betul seperti James Riyadi, celaka sampean. Kalau jadi seperti James Riyadi benar. Nah, James Riyadi enggak sholat kok. Gimana? Sampean walaupun enggak seperti James Riyadi tapi kan masih sholat. James Riyadi sampai hari ini enggak sholat kan? Karena bukan muslim. Nanti dia akan membanyakkan kepada kalian harta benda, wa banina, dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannati, dan seterusnya. Ya, ini ya. Jadi Nabi Nuh sudah berdoa seperti itu, tapi kaumnya enggak mau dengar. Kata Ibnu Katsir di sini, akhirnya kata Ibnu Katsir, kaifa ahlakamullahu wa dammarahum bil gharq ajma'ina an akhirihim. Ya. Liyahdharu haula, peringatan tentang Nabi Nuh atau cerita tentang Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada orang Mekah supaya mereka orang-orang Mekah itu menjadi takut. Ya, liyahdharu, supaya menjadi takut, haula'i, mereka orang-orang kafir Mekah, penduduk Mekah, ayyusibahum, bahwasanya bisa menimpa kepada mereka, minal halak, yang namanya kebinasaan, damar, dan kehancuran, ya, bangunan-bangunan mereka, apapun milik mereka bisa hancur lebur semua. Ma asobahum, apa asoba ulaika, apa yang pernah menimpa mereka. Jadi, hei orang-orang Mekah, bertakwa, beribadahlah kalian kepada Allah, tinggalkan semua berhala-berhala itu. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah, taatilah aku. Kalau tidak, nanti bisa menimpa kepada kamu loh, seperti apa yang pernah menimpa kepada kaumnya Nabi Nuh. Tuh, maksudnya begitu. Yaitu ketika watlu alaihim, beritakanlah kepada mereka Muhammad naba'a Nuhin, berita tentang Nabi Nuh, idz qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Nuh ini menurut tafsir Al-Baghawi, wahum waladu Qabil, mereka adalah anak turunan Qabil. Anak Adam ada Habil, ada Qabil. Yang tua namanya Qabil ya. Yang muda namanya Habil ya. Ya apa enggak? Benar. Qabil ini waktu lahir anaknya Nabi Adam itu menurut riwayat, menurut keterangan dari Rasulullah SAW, kalau Nabi Adam melahirkan anak dari Hawa, itu selalu kembar. Dan kembarnya kembar satu laki satu perempuan. Kembar pengantin. Kalau orang Jawa bilang apa? Kembar dampit. Kembar apa? Apa aja senangnya lali saya. Jadi selalu begitu. Dan waktu Qabil lahir, laki kan, yang perempuan ini, saudara perempuan ini cantik. Terus waktu anak kedua si Habil lahir, saudara kembarnya ini wajahnya enggak cantik. Itu diriwayatkan begitu. Terus begitu anak berikutnya juga begitu, selalu laki perempuan. Nah, di dalam syariatnya Nabi Adam itu dulu perkawinan itu terjadi antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Tapi bersilang. Jadi Qabil
saudara perempuannya yang cantik, Habil saudara perempuannya enggak cantik. Yang berhak menikah dengan perempuan yang cantik tadi Habil. Itu menikah dengan saudaranya yang lebih tua, yang lahir lebih dulu. Lah jatahnya Qabil, adik saudara perempuannya si Habil yang enggak cantik. Habil enggak terima. Aku enggak mau. Aku mau yang ini. Ini saudaraku yang ini yang aku jadikan jadi istriku. Biadam udah ngasih tahu. Nah, kamu menikah sama ini adikmu, yang ini menikah sama kakak. Itu dulu. Jadi menikah saudara rupanya bisa pernah terjadi ya. Saudara hubungan darah. Tapi zaman dulu Allah yang membolehkan begitu. Sekarang jangan, sekarang udah dilarang. Enggak boleh sekarang. Jadi Habil enggak terima kan waktu itu. Wah, dengan segala macam cara, pokoknya dia harus jadi milikku. Akhirnya apa? Mereka dia dikasih jalan keluar. Sudah. Kalau enggak salah kata Nabi Adam pada mereka, aku mau pergi ya. Aku mau pergi, kalian ku tinggal. Pokoknya kalau kalian masih tetap berebut begini nih, enggak mau nurut dengan aturan, silakan kalian berkorban kepada Allah. Siapa yang korbannya diterima, itu dia yang berhak. Nah, si Habil Qabil ini saudara Tuhan ini petani. Ya, bekerja di bidang pertanian. Banyak bercocok tanam. Berhasil juga. Anak yang kedua peternak. Banyak beternak domba dan sebagainya dan banyak hasilnya juga. Nah, mereka korban, waktu Habil korban itu dia cari kambingnya yang paling bagus. Domba yang paling bagus itu yang dipersembahkan untuk korbannya. Ditaruh di bukit atas sana. Sedangkan si Habil yang dipakai untuk persembahan, untuk dikorbankan, itu tanaman yang jelek-jelek. Gampangannya begitulah. Ada namanya itu tanamannya. Terus ditaruh di sana. Nah, zaman dulu tandanya kalau korban orang diterima oleh Allah, itu akan dimakan api, hilang. Ditelan oleh api, ada api datang mengambil korban tadi. Waktu keduanya sudah mempersembahkan korban, mereka berdua lihat ternyata yang diterima oleh Allah korbannya si Habil ini. Jadi Habil yang berhak menikahi saudaranya Qabil yang cantik itu tadi. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa berebut istri cantik itu sudah ada zaman Adam. Rebutan istri cantik itu sudah terjadi sejak zaman anaknya Nabi Adam. Orang tuh kalau suruh milih, kamu yang ini apa ini, aku ya pilih yang bengkeng itu, gitu, pasti itu. Ya toh Pak? Iya toh? Iya. Ya, pilih yang bengkeng. Perkara akhlaknya bagaimana? Kena-kena aja. Nanti aja. Nah, udah akhirnya kan Qabil bilang, la'aqtulannaka, sungguh benar-benar aku akan membunuh kamu. Oh, gitu kan dalam surah Al-Maidah itu. Nabi Habil tenang aja. Kalau kamu akan membunuh aku, kalau kamu akan mengulurkan tanganmu membunuh aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Silakan aja bunuh, aku tidak akan membalas. Dibunuh benar sama kakaknya. Dibunuh betul itu. Matilah. Habil bingung, Qabil. Ini jenazahnya gimana? Nanti kalau bapak datang gimana ini? Karena dibunuhnya kan Nabi Adam sedang pergi, enggak berada di antara mereka. Nah, terus bingung gimana caranya nih? Dibawa ke sana kemari jenazahnya nih. Mau taruh di mana ini? Mungkin kalau di Kalimantan gampang aja taruh di semak-semak gitu ya. Nah, di sana tempatnya Adam sana gurun pasir ya. Taruh di mana aja ketahuan. Akhirnya dia diberi wahyu, diberi ilham oleh Allah lewat burung gagak. Ada burung gagak mati dikubur oleh saudaranya, oleh burung gagak itu dengan tanah. Oh gitu ya caranya menyembunyikan jenazah ya. Jadi kubur. Itu ceritanya. Udah sampai sini dulu. Jadi idqala liqaumihi, ingatlah ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya. Ternyata kaumnya Nabi Nuh itu adalah keturunan Qabil, lola pantes. Nah, keturunan pembunuh ya. Diajak oleh Nabi Nuh untuk beribadah kepada Allah, ya jelas menolak. Apa kata Nabi Nuh kepada mereka? Ya qaumi, wahai kaumku, in kana kabura alaikum, jika menjadi berat atas kalian, bagi kalian, kepada kalian. Ini
ingkana kabura ingkana adzuma wa thaqula alaikum. Jika menjadi besar urusannya atau menjadi berat terhadap kalian, kata Imam Al-Baghawi atau kata Ibnu Katsir, ingkana adzuma alaikum, ingkana kabura ingkana adzuma alaikum, ya, maqami jika menjadi berat atas kalian, maqami kedudukanku, maksudnya tulu muksifikum, panjangnya aku tinggal di antara kalian. Kalau lamanya aku tinggal bersama kalian ini, ya, tempat berdiriku, kedudukanku, tempat tinggalku lama bersama kalian, ya, baina adhurikum di antara kalian, wa tadzkiri dan kalau menjadi berat bagi kalian peringatanku, ya, tadzkiri yaitu wa wa'dzi dan nasihatku, iyyakum kepada kalian. Kalau peringatanku kepada kalian semua, nasihatku kepada kalian semua, bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah, ini bi ayatillah bi hujajihi dengan hujah-hujah Allah, wa baranihi dan dengan bukti-bukti kebenaran Allah, au bi hujajihi wa bayyinatihi atau hujah dan bayinatnya, bukti-buktinya juga. Kalau itu memberatkan kalian dakwahku ini, ya, terus apa namanya? Fa azamtum ala qatli wa tadri wa tardi dan kalian berazam, bertekad ala qatli untuk membunuhku, wa tardi dan bertekad untuk mengusirku, ya silakan. Kalau kalian akan membunuh aku, silakan. Kalian akan mengusirku, silakan. Fa'alallahi tawakkaltu, maka kepada Allah lah aku bertawakal, aku menyerahkan diri. Maksudnya kata Ibnu Katsir, perkataan Nabi Nuh ini, fa innila ubali, maka sesungguhnya aku tidak peduli dengan apa yang kamu rencanakan kepadaku. Wala akufu ankum dan aku tidak akan menahan terhadap kalian. Sawaun, sama saja keadaannya. Adzuma alaikum, perkaraku ini, dakwahku ini memberatkan kepada kalian, aula atau tidak memberatkan, aku enggak peduli. Pokoknya tugasku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Fa ajmi'u amrakum, maka kumpulkanlah urusan kalian. Maksudnya kata Imam Al-Baghawi yaitu ahkimu amrakum, teguhkanlah keputusan kalian, perkara kalian, wa'zamu alaih dan bersikap teguhlah kalian kepadanya. Kalau Ibnu Katsir mengatakannya fajtami'u antum, maka berkumpullah kalian semuanya, wa syurakaakum dan sekutu-sekutu kalian itu, berhala-berhala kalian itu. Kalian kumpul semua dengan sekutu-sekutu kalian yang kalian alladzi tad'una min dunillah, yang kalian semua selalu menyembahnya kepada yang selain Allah itu tadi. Min sonamin wa wathanin, dari berhala dan patung-patung itu. Kalau Al-Baghawi mengatakan wad'u syuraka'um, panggillah setuhan-tuhan kalian itu, au alihatakum atau ilah-ilah kalian, fastaghitsu, lalu istighosahlah kalian, lakukan istighosah, minta tolong biha dengan berhala-berhala itu tadi, litajtami'u ma'akum, supaya mereka berkumpul sama kalian untuk kemudian kalian membunuh aku, silakan, kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Ini ya. Ada sebagian qari membaca bukan suraka aku, tapi suraka ukum, pakai dhammah di rafa itu ya, tapi yang masyhur di mansub. Tsumma la yakun amrukum alaikum hummah, kemudian janganlah menjadi keputusan kalian itu terhadap kalian ditutupi, dirahasiakan. Enggak usah dirahasiakan. Kalau kamu membunuh aku, bunuh aja terang-terangan. Kalau kamu mau mengusir aku, usir aku, silakan. Itu kata Nabi Nuh begitu. Ini, jadi kata Nabi Nuh, jangan kamu jadikan hummah khofian, jangan menjadikan kamu samar-samar, pura-pura enggak membunuh tapi mau membunuh. Enggak usah begitu. Jangan juga mubhaman dengan yang menimbulkan mubham, yang menimbulkan waham, menimbulkan keraguan. Ini siapa sih pembunuhnya bunuh? Enggak usah. Terang-terangan aja kamu bunuh aku. Ini hummal hilalu ala nas, ini humma ini dalam masalah awan tuh Nabi mengatakan fa in humma alaikum, maka jika ditutupi atas kalian awan di akhir bulan, ya, fa atimmu, maka sempurnakanlah bulan yang sedang kalian mau lihat hilalnya itu menjadi 30 hari gitu kan. Nah, terus di sini katakan, kata Ibnu Katsir, wala taj'alu amrakum alaikum multabisan, sama maksudnya ya. Jangan kalian jadikan keputusan kalian untuk membunuh aku atau mengusir aku secara samar-samar. Jangan.
Summa qadu ilayya, kemudian tunaikanlah kepadaku. Silakan kalian teruskan nih. Amdu ma fi anfusikum. Teruskanlah apa yang ada dalam hati kalian. Wafrahu min, dan selesaikanlah oleh kalian darinya. Makna kalimat ini, tawajjahu ilayya, silakan kalian semua menghadap kepadaku, bil qatli, untuk membunuhku. Itu wal makruh, dan silakan kalian menghadapkan wajah kepadaku dengan penuh kebencian, enggak apa-apa. Aku kalian benci, enggak apa-apa. Aku kalian mau bunuh, enggak apa-apa, kata Nabi Nuh begitu. Ini menurut tafsir Al-Baghawi ya. Faqdu antum qadun, faqdu ma antum qadun. Silakan kalian tunaikan apa yang kalian sudah tetapkan untuk kalian tunaikan. Ya, ini kata Imam Al-Baghawi itu sama dengan yang tersebut dalam surat Toha mengenai Fir'aun, cerita Fir'aun dengan Nabi Musa. Waktu tukang-tukang sihirnya Nabi Musa, akhirnya tukang-tukang sihirnya Fir'aun beriman kepada Nabi Musa, Fir'aun kan marah. Fir'aun marah, awas ya kalau kamu sampai mengikuti Nabi Musa, akan kami salib kamu, potong tanganmu yang kiri, kakimu yang kanan. Akan kami salib atau kami cincang, gitu kata Fir'aun. Apa kata tukang sihir? Faqdi ma anta qad. Silahkan engkau lakukan wahai Fir'aun apa yang engkau akan lakukan. Silahkan. Gitu dulu. Manusia itu kalau udah beriman itu enggak takut ancaman apapun. Diancam oleh siapapun dan dengan ancaman apapun enggak akan takut. Itu kalau orang sudah benar-benar beriman. Tapi kalau kayak kita ini mungkin masih belum beriman. Diancam ya, kamu pilih terima uang ini 1 miliar tapi kamu diam. Ya, jangan ngomong, jangan berulah, atau kami habisi. Takut sudah. Ya, kami terima aja bukan 1 M, 1 T. Kamu 1 triliun nih kamu terima, diam kamu ya, nggak usah ngomong. Dah, diam aja. Kamu terima 1 T, kalau yang lain enggak. Kamu kasih, ini loh, mengolah tambang. Nah, tambang ini aku serahkan kepada kalian semuanya. Jadi manusia itu kalau sudah beriman gak akan goyah imannya walaupun diiming-imingi dengan duit atau jabatan ataupun diancam dengan dibunuh. Gak akan takut. Karena mereka hanya takut kepada Allah. Ini ya. Kata Ibnu Katsir, i'mal anta amil. Silakan lakukan apa yang kalian akan lakukan. Sama dengan kata Ibnu Katsir ini. Ifsilu halakum ma'i. Ya. Teruskanlah keadaan kalian bersamaku. Fa in kuntum tazumuna annakum muhiqqun. Jika kalian adalah orang-orang yang menyangka bahwa kalian adalah orang yang benar. Kalau kalian merasa yang kalian yang benar, aku yang salah, faqdu ilayya, maka silakan kalian bunuh aku. Kata Nabi Nuh. Wala tunzirun, dan janganlah kalian memberi tempo kepadaku. Enggak usah pakai ini. Wala tuakhirun, kalian enggak usah mengundur-undurkan waktu untuk membunuhku. Sekarang juga kalian bunuh aku. Aku enggak apa-apa kok. Kalian usir aku enggak apa-apa. Ahbarallahu an Nuhin, Allah pun mengabarkan tentang Nabi Nuh, annahu kana, bahwasanya adalah Nabi Nuh itu wasikon, orang yang teguh pendiriannya, binasrillah, karena pertolongan Allah Ta'ala. Ghairu khaif, dia bukan orang yang penakut, min kaidi qaumihi, terhadap tipu daya kaumnya. Ilman minhu, itu karena ilmu yang Allah berikan dari Allah kepada Nabi Nuh, bi annahum, dengan bahwasanya mereka, wa alihatahum, dan sesembahan mereka, Tuhan-Tuhan mereka, laisa ilaihim naf'un, tidak ada kepada mereka manfaat, ya, wala durrun. Tuhan-Tuhan mereka itu tidak akan memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula bisa membahayakan mereka. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Ya sama. Ibnu Katsir menambah lagi penjelasannya dengan panjang lebar. Ini Pak Ibnu Katsir kalau menjelaskan dulu, ini loh Pak, panjang lebar beliau. Tapi kita sambung besok pagi, insya Allah.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.